berapa di situ bagiannya? Suami dengan saudara sekandung laki-laki. Suami ada furuk tidak di situ? Berarti berapa bagiannya? Setengah. Saudara sekandung laki-laki? Asobah apa? Bin nafsi. Berarti ada angka setengah dan asobah. Berarti angka penyebutnya hanya ada 2 dan asobah. Berarti asal masalah berapa? 2. Nggak ada yang lain, cuma 1/2. Berarti asal masalahnya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, pendamba kemuliaan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami saat ini berada di pesantren Nurul Azhar di bawah asuhan, bimbingan, riayah Tuan Guru Mulia Ustaz Abdul Somad. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Dan pesantren sudah dimulai dan alhamdulillah Masya Allah di bangunannya Masya Allah, dan juga ada santri-santrinya. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas. Ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke pesantren Nurul Azhar, ke Bank Riau Kepri Syariah, nomor 82021666661, dan Bank Syariah Indonesia nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, atau Bank Muamalat nomor rekening 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan yang keempat ya. Yang keempat, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmu ini, dan semoga ilmu yang sudah kita dapatkan dan yang akan kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Tapi hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya, yaitu tentang mencari asal masalah. Kemarin mencari asal masalah kita ajarkan cara yang pertama. Ya, ada beberapa cara dan nanti silahkan kalian pilih mana yang sekiranya mudah buat kalian untuk diterapkan. Yang pertama kemarin yang kita pelajari itu dengan metode kelipatan. Ya, ketika ada beberapa angka penyebut yang berbeda, diambil dari angka yang terbesar dibagi dengan angka yang lain. Kalau tidak bisa dibagi maka kelipatannya terus mentoknya paling tinggi 24. Tidak akan lebih dari 24 ya. Itu yang metode kelipatan. Sekarang kita menggunakan metode yang lain, yaitu ada at-thariqah an-nisab al-arba'. Ya.
Yang pertama ada tamasul. At-tamasul. Nanti kenapa ini kita ajarkan? Sebenarnya kalau mau lebih gampangnya cukup pakai metode kelipatan, nah, kelar sudah. Tapi terkadang ketika kita membaca buku-buku mawaris, kita akan menemukan tamasul, tadakhul, tawafuk, tabayun ini akan kita temukan di sana. Nah, agar kalian paham. Kalau mana yang lebih simpel, kelipatan yang paling simpel. Tapi nggak tahu nanti, mungkin kalian milih yang ini. Kita coba saja ya. At-tamasul. Tamasul itu di mana ada dua angka atau lebih yang sama. Dua angka atau lebih yang sama. Contoh misalnya angka 2 dan 2. Angka 2 dan 2. Kalau misalnya dalam pembagian bagian warisan, berarti penerapannya berarti ada angka berapa? Angka 1/2 dan 1/2. 1/2 dan 1/2. Nah, ya, 1/2 dan 1/2. Nah, kalau ada tamasul, angkanya sama, ada dua angka atau lebih yang sama, maka yang menjadi asal masalah ya angka tersebut. Tidak ada pilihan yang lain. Berarti asal masalahnya berapa? 2. Ya, seperti itu. Kalau dalam kelipatan kan seperti ini. Yang kemarin yang kita pelajari. 1/2 dan 1/2. Berarti angka penyebutnya 2 dan 2. Gak ada angka lain. Berarti asal masalahnya berapa? 2. 2 bagi 2 kali 1, 1. 2 bagi 2 kali 1, 1. 1 tambah 1, 2. Itu kan. Yang ini apa kemarin namanya? Aslul masalah. Ya. Yang ini? Siham. Yang ini? Nasibun atau fardun. Ya. Nah itu tamasul. Ya, tamasul itu ada dua angka atau lebih tapi sama angkanya. Maka yang menjadi asal masalah adalah angka tersebut. Selesai. Yang kedua ada tadakhul. At-tadakhul. Oh, coba tulis yang bahasa versi Indonesia ya. Ini versi bahasa Indonesianya tamasul. Versi bahasa Arabnya di bawahnya. At-tamasul. Ya. Yang kedua ada tadakhul. Tadakhul. At-tadakhul. Tadakhul ini ada dua angka atau lebih, yang mana angka yang terbesar bisa dibagi angka yang terkecil. Ya, angka yang terbesar bisa dibagi angka yang terkecil. Kalau ininya apa? Dua angka atau lebih yang sama, ya. Ini definisinya. Kalau yang tadakhul, dua angka atau lebih, angka terbesar bisa dibagi angka yang terkecil. Angka yang terkecil. Nah, ini namanya tadakhul. Contoh misalnya ada 8, 2 atau 8 dengan 4. Ya. 8 dan 2. Ya. 8 dan 2 kalau dalam 8 2 atau 8 dengan 4. Ya. Berarti dalam penerapannya atau misalnya 8 dan 4. Ya. Contoh misalnya berapa? 1/8. Nggak usah pakai atau sih. Pokoknya yang terbesar bisa dibagi yang terkecil. Contoh 8 dan 2 misalnya. Ya.
ada 1/8 dan 1/2. Berarti 1/8, 1/2. Yang terbesar bisa dibagi yang kecil. 8 dibagi 2 bisa? 8 bagi 8 bisa? Berarti asal masanya berapa? 8. Nah, ini namanya tadakhul. Atau 8 dengan 4. Berarti 1/8 dan 1/4. Ya. 8 dibagi 4 bisa? 8 bagi 8 bisa? Berarti asal masanya angka yang terbesar tersebut. Nah, itu. Dua angka atau lebih, angka terbesar bisa dibagi angka yang terkecil. Ya. Itu. Berarti ini asal masanya berapa? 8. Yang menjadi asal masalah adalah angka yang terbesar tersebut. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya at-tawafuq. Dan namanya tawafuq. Tawafuq. At-tawafuq. Ini pembahasannya tidak terlalu berat-berat nih. Ya, insyaallah gampang. Tawafuq itu dua angka yang ada bisa dibagi dengan satu angka yang sama. Satu angka yang sama. Nah, contoh misalnya 6 dan 4. Ya. 6 dan 4. Kalau yang tadahul tadi 8 dan 2. Tamasul bukan? Bukan kan? Angka terbesar bisa nggak dibagi angka yang terkecil? Bisa. Oh, berarti itu masuknya tadahul. Yang tawafuq 6 dan 4. Tadahul bukan? Bukan. Kemudian 6 dan 4. Tadahul bukan? Tamasul bukan? Karena beda angka. Tadahul bukan? 6 bisa dibagi 4? Bukan. Nah, coba tawafuq. Dua angka tersebut bisa dibagi dengan satu angka yang sama, mulai dari 2. Kalau 2 tidak bisa, berarti naik ke 3, terus dan seterusnya. Nah, dimulai dari angka 2. 6 dan 4. 6 dan 4 berarti pelaksanaannya contoh berapa? 1/6 dan 1/4. Nanti bisa ditambahkan dan seterusnya ya. 6 dan 4. 6 dan 4. Kalau menggunakan tamasul 6, dia tidak bisa dibagi 4. Menggunakan tadahul 6 juga tidak bisa dibagi 4. Maka dicari satu angka yang sama. Ya. Yang membagi dua angka tersebut. Dimulai dari angka 2. Ya. Angka berapa? Dimulai dari 2. 6 dibagi 2 bisa? 4 dibagi 2 bisa? Bisa. Berarti semuanya dibagi 2. Ya. 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 6 dibagi 2. Setelah itu dikali silang. Ya, dikali silang. Dikali silang. Dikali silang. 3 kali 4 sama dengan berapa? 12. 6 dikali 2, 12 juga. Berarti asal masanya 12. Nah itu. Kalau tawafuq, dua angka yang ada dibagi dengan satu angka yang sama, dimulai dari 2. Kalau 2 tidak bisa, naik ke 3, terus dan seterusnya. Ya, itu. Kemudian setelah itu dikali silang. Ya, nih 6 dan 4 sama-sama bisa dibagi 2. 6 bisa dibagi 2, 4 bisa dibagi 2. Oh, berarti 4 dibagi 2, letakkan di sini 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Setelah itu dikalikan silang. 3 dikali 4 dengan 6 dikali 2 sama saja, hasilnya 12. Ya, kalau menggunakan yang metode kemarin kelipatan, ya seperti ini berarti 1/6 dan 1/4. 6 dan 4, 6 dibagi 4 bisa? Tidak bisa. Kelipatan dari 6, 12. 12 bagi 6 bisa? 12 bagi 4 bisa? Berarti asal masalahnya 12. Nah itu. Dah, jelas ya? Oke. Yang terakhir ada namanya tabayun. Ya. Tabayun. Tabayun. Tabayun.
Tabayun ini di dua angka yang ada itu tidak bisa dibagi, ya, tidak bisa dibagi dengan angka yang ada, ya, tidak ketemu, baik dengan tamasul, dengan cara tamasul tidak bisa, tadakhul juga nggak bisa, ya. Angka yang terbesar tidak bisa dibagi angka yang terkecil, kemudian dua angka yang ada itu juga tidak bisa dibagi dengan satu angka yang sama, ya, tidak bisa. Maka yang seperti ini namanya tabayun. Ya, caranya apa? Langsung dikalikan. Ya, kalau ini dibagi dengan satu angka yang bisa membagi angka yang ada, ya, dimulai dari angka 2. Kalau yang tabayun langsung dikalikan. Contoh 2 dan 3. 2 dan 3. 2 dan 3 berarti kalau dari seperdua dan sepertiga. Kalau di sini berarti seperdua dan sepertiga. Nah, kalau yang paling enak cara ini 2 dan 3, yang paling besar berapa? 3. 3 bagi 2 bisa? Nggak bisa. Kalau tidak bisa kelipatannya 3, kelipatannya 6. 6 bagi 3 bisa? 6 bagi 2 bisa? Hasil masalah berapa? 6. Kalau ini dicari dulu, ya. 2 tamasul bukan tadakhul, angka yang terbesar dibagi angka yang terkecil, enggak. Tawafuk dibagi dengan satu angka yang sama, mulai dari angka 2, 3 dibagi 2 enggak bisa. Berarti tamasul tidak masuk, tadakhul tidak masuk, tawafuk juga tidak masuk. Kalau yang seperti ini berarti namanya tabayun. Kalau tabayun tinggal dikalikan, ya. 2 dikalikan, ya. Tinggal dikalikan. Sama dengan berapa? Sama dengan 6. Sama kan? Apanya? Bukan dikali penyebut, enggak. Itu kan untuk mencari asal masalah. Jangan kemudian dikalikan setengah dikali sepertiga, lain cerita itu. Ya, kita mencari satu angka yang bisa dibagi oleh semua penyebut yang ada. 6 ini kan bisa dibagi. Mana? 6 dibagi 2 bisa, 6 dibagi 3. Gitu maksudnya. Nah, ini rumus yang 4. Ya, tamasul, tadakhul, tawafuk, dan tabayun. Cara yang selanjutnya bisa juga dengan menggunakan KPK. KPK. Kalau dalam bahasa Arabnya al-mudha'af, al-mushtarak, al-basit, al-asghar. Al-basit, al-asghar. Bahasa Indonesianya KPK. Apa KPK? Ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Kabak kelipatan persekutuan terkecil. Contoh. Nah, kalau ada seperti ini, ya. Contoh misalnya, kalau dalam pembagian warisan, misal ada angkanya menggunakan rumus ini. Contoh misalnya ada 1/8, ada 1/2, ada 1/2, ada 1/2, ada 1/6, ada 1/6. 1/8, 1/2, 1/6, 1/6. Berarti ini sini ya. Ada berapa? Ini berarti ada angka di sini, ada angka 8, 2, 6, 6. Caranya bagaimana kalau mencari masalahnya dengan menggunakan ini? Kita lihat, ada yang sama, ada yang tamasul nggak di sini? Tamasul. 2, 8, 2, 6, 6. Ada yang nggak yang tamasul? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ini 6 dan 6 ini kan sama.
6 dan 6 nggak sama. Kalau ada yang sama, maka dicoret. Dipakai yang hanya satu saja yang dipakai. Nah, gitu. Ya. Nanti sama, hasilnya akan sama. Ya. 6 dan 6 ada tamasul. Dah. Oke. Selanjutnya ada tamasul lagi? Enggak ada. Pindah. Ada yang tadahul nggak? Angka yang terbesar bisa dibagi angka yang terkecil. Angka berapa? 8, 2, 6, dan 2. Yang paling besar mana? 8. Berarti yang dipakai yang 8-nya. Yang kecilnya dihilangkan. Yang kecilnya yang dihapus. 2-nya yang dihapus. Yang dipakai yang terbesarnya aja. Berarti tinggal berapa? 8 dan 6. Ya. 8 dan 6 tamasul bukan? Bukan. Tadahul bukan? Yang terbesar bisa dibagi yang terkecil? Bukan. Tawafuk bukan? Bisa dibagi dengan satu angka yang sama mulai dari angka 2. 8 bagi 2 bisa? 8 bagi 6 bisa? Nah, berarti mereka ketemunya di angka dibagi 2. 6 dibagi 2 berapa? 8 dibagi 2? 4. Tinggal dikali silang. Ya. 4 kali 6 sama dengan berapa? 24. 3 kali 8 juga sama, 24. Coba kita menggunakan yang metode ini. 8, 2, 6, 6. Yang paling besar mana? 8. 8 bagi 2 bisa? Bagi 6 bisa? Nggak bisa. Kelipatannya 16. 16 bagi 6 bisa? Nggak bisa kelipatannya. Paling banter 24. Kelipatan selanjutnya berapa? 8, 16, 24. 24 bagi 8 bisa? Bagi 2 bisa? Bagi 6 bisa? Berarti asal masanya 24. Nah, entah kalian, kalau menurut kalian lebih cepat yang ini apa yang ini? Yang menggunakan rumus yang 4 ini atau dengan kelipatan? Ya, silahkan kalian pilih sendiri. Sekarang menggunakan metode KPK. Ada 8 ini sama. Kita samakan, ambil contoh yang ini. 8, 2, 6, 6 ya. 8 berapa tadi? 2. Ya, karena ini 6, 6 kesama berarti ambil satu saja. 8, 6. Ya, 8, 2, 6 ya. 8, 2, 6. Kalau yang Arab itu KPK-nya modelnya ke bawah. Gini. Ya. Kalau yang versi Arab, contoh 8. Ya. Kalau yang versi Indonesia biasanya kayak gini kan. Ya, pohon faktor. 8 bagi 2? 4. 4 bagi 2? 2. 2 bagi 2? 1. Berarti ini hitungannya 2 pangkat 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. Yang ini 2 bagi 2? Berarti hitungannya 2 pangkat 1. Yang ini 6 dibagi 2? 3. 3 dibagi 2? Tidak bisa. Selanjutnya 3. 3 bagi 3? 1. Berarti ini hitungannya 2 pangkat 1, 3, 3 pangkat 1. Ya. Kalau yang versi Arab itu seperti ini. Dia pakai gini. 8 dibagi 2, 4. 4 bagi 2, 2. 2 bagi 2, 1. Nah, ini yang versi Arab. Berarti ini hitungannya adalah 2 pangkat 3. Nah, seperti ini. Ya. Terserah mau pakai versi Cinta Karya Nusantara atau Arab Nangdi. Boleh, silakan. Nah, kemudian di sini ada angka berapa? 2 pangkat 3, 2 pangkat 1, kemudian ini. Nah, sekarang kita mulai dari 2. Ya. 2 pangkat berapa yang paling besar? Ini pangkat 3, ini pangkat 1, ini pangkat 1. Yang paling besar mana? 2 pangkat 3. Berarti yang dipakai yang terbesar saja. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dikali. Selain angka 2 ada berapa? 3. Ada 3.
3 pangkat 1. 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 8. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti hitungannya adalah 8 dikali 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 artinya 3 dikali 1 sama dengan 3. 8 dikali 3 sama dengan berapa? 24. Berarti asal masalahnya 24. Ya. Nih. Kalau mau menggunakan rumus yang 4 tamasul tadakhul tawafuk hasilnya 24. Yang menggunakan rumus kelipatan 24. Yang menggunakan rumus KPK juga 24. Jelas? Jelas ya? Ya, dah. Itu saja. Silahkan difoto. Ya. Difoto saja, nggak usah dicatat. Catat lama, nanti dipindahnya di rumah aja. Kalau dengan saya nanti, kalau dengan saya nggak apa-apa, foto. Saya husnuzon saja kepada kalian. Meskipun kebanyakan kalau udah masuk foto tuh ya gitu deh. Dah, karena waktu kita sebentar, makanya kita kebut. Ini insya Allah enggak terlalu susah kan? Ya, jelas ya. Ada pertanyaan? Ini cara mencari masalah. Tinggal kalian mau pilih, mau pakai yang metode kelipatan, silahkan. Mau pakai yang rumus yang 4 itu boleh. Mau yang pakai yang KPK juga boleh. Ya, tinggal menurut kalian mana yang lebih efisien, lebih cepat, silahkan. Kalau saya biasanya pakai yang ini, pakai kelipatan. Kalau ini nyari buat pohon faktor dulu, kelamaan. Nanti keburu bubar duluan majelisnya. Dah? Hapus. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan aul. Nah, yang japri ke saya sudah saya kirim ininya. Filenya. File ukuran asli. Oh, ini siapa nih? Apa? Oh iya. Nanti silakan kalian print. Bisa difotokopi. Kalau file asli insya Allah nggak pecah. Dah, yang baru japri sekarang ya tunggulah. Dah, kita pindah ke pembahasan aul dan rod. Ya. Apa itu aul? Apa itu rod? Aul dan rod ini beda-beda tipis. Ya. Aul, kalau dalam bahasa Arab, yang alumni Gontor ada di sini. Ada berapa orang? Yang alumni Gontor? Tidak ada. Atau yang di pondoknya menggunakan kurikulum Gontor? Ada? Ada yang menggunakan faraidnya Gontor? Kitab faraid Gontor? Make? Iya, make itu enggak yang faraidnya? Pakai yang cetakan Gontor tidak? Bukan? Bingung-bingung ya. Nanti kalau bingung, saya khawatir nanti sampai keburu maghrib. Nah. Ya. Al-aulu. Apa itu aul? Aul yaitu ziyadatu. Ziyadatu fi majmu'is siham wa naqsu fil ansiba. Wa naqsu fil ansiba. Fil ansiba, ya.
ziyadatu fi majmu'is sihami wa naqsu fil ansiba. Ya, sedangkan rad kebalikannya. Ar-raddu. Kalau ini ziyadah, kebalikan dari ziyadah apa? Naqsun. Ya. Kebalikannya. Naqsun. Ziyadatun. Naqsun. Fi majmu'is siham sama. Wa kalau ini naqsun, kebalikan naqsun apa? Ziyadatu. Wa ziyadatun fil ansiba. Bahasa Indonesia apa? Aul. Bertambahnya. Ziyadat. Bertambahnya. Majmu' siham. Majmu' siham. Dan berkurangnya. Wah, mana ini? Dan berkurangnya ansiba. Ansiba. Ansiba ini jamak daripada nasibun. Bagiannya. Kalau rad, kebalikannya berarti. Kalau ini bertambah berarti berkurangnya. Berkurangnya majmu' isyam sama. Ya. Dan kalau ini berkurang berarti bertambahnya ansiba. Ya. Contoh. Ahli warisnya terdiri dari suami, kemudian saudara sekandung perempuan, kemudian saudara sebapak perempuan. Dah. Anggap kalian sudah menguasai materi yang kemarin. Suami, ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti berapa kalau tidak ada furuk? Setengah. Saudara sekandung perempuan, satu orang. Tidak ada pasangannya, tidak ada furuk, tidak ada usul dari laki-laki. Berapa? Setengah. Kalau saudara, berarti saudara sebapak perempuan dapat berapa? Seper. Asoba. Asoba ma'al ghair itu kalau ketemu dengan furuk perempuan. Berapa? Kenapa seperenam? Karena asal jatah perempuan itu 2/3. Ya, saudara perempuan sekandung 2/3. Dikurang dengan jatah saudara sekandung perempuan setengah. Berarti sisa 1/6 itulah yang diberikan kepada saudara sebapak. Takmilatan sulu sain, menggenapkan bagian 2/3. Ini kan yang kemarin kalau dibagankan sebelah sini, sekandung sebapak. Yang seibu sebelah sini, ya. Sekandung dan sebapak yang perempuan itu kan sama seperti anak perempuan dengan cucu perempuan. Kalau anak perempuannya satu orang mendapatkan setengah, berarti ada sisa 1/6. 1/6 itulah yang diberikan kepada cucu. Kalau yang di sebelah kanan, kalau saudara sekandung perempuan mendapatkan setengah, maka saudara sebapak mendapatkan 1/6. Tapi kalau saudara sebapaknya mendapatkan 2/3, lebih dari satu orang, maka saudara sebapak tidak dapat. Sama seperti anak perempuan ketika jumlahnya lebih dari satu mendapatkan 2/3, jatah 2/3 dikurang 2/3, sisa 0, maka cucu perempuan tidak dapat. Baik. 2, 2, 6. Asal masalahnya berapa? Kok masih lama mikirnya? Ini yang terbesar kan 6. 6 dibagi 2 bisa? Ya sudah, kelar. Karena 6 pasti bisa dibagi 6. 6 dibagi 2 bisa, berarti 6. 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 6 kali 1. 3 tambah 1. 3 tambah 2.
Sejak kapan 3 tambah 1 6? Astagfirullah. 3 tambah 3 tambah 1. Nah, ini Ustaz, yang pertanyaan antum kemarin. Apakah selamanya majmu' isyam itu sama dengan aslul masalah? Tidak mesti. Tapi bagaimanapun kondisi majmu' isyam, baik majmu' isyam itu sama dengan aslul masalah, atau majmu' isyam itu lebih besar daripada aslul masalah, yang menjadi pembagi harta tetap majmu' isyam, bukan aslul masalah. Majmu' isyam. Ya. Nah ini, ya. Coba kita buktikan dari definisi yang ada. Definisi yang ada, ziyadatu fi majmu' isyam wa naqsu fil ansiba. Ya. Bertambahnya majmu' isyam. Nih, bertambahnya majmu' isyam. Dari yang seharusnya 6 menjadi apa? Menjadi 7. Dari yang seharusnya 6 menjadi 7. Ketika majmu' isyamnya bertambah, konsekuensinya ansiba, mana ansiba nih? Bagian ini, bagian asli yang sudah ditentukan ini akan berkurang. Bagaimana maksudnya? Coba kita buktikan. Ada harta misalnya 14 juta. 14 JT. Ya. Dikit sekali Ustaz. Warisan keluarga saya ini puluhan miliar. Ya sudah, nanti praktek sendiri. Ini sedang belajar. Cari yang mudah-mudah saja. Ya. 14 juta dibagi berapa berarti? 7. Majmu' isyamnya 7. Ya. Pokoknya berapapun hartanya yang menjadi pembagi harta adalah majmu' isyam. 14 dibagi 7 sama dengan berapa? Masing-masing 2 juta. Berarti semuanya dikalikan 2 juta. Ya. Semuanya dikalikan 2 juta. 2 juta, 2 juta, 2 juta. 3 bagian dikali 2 juta. 3 bagian kali 2 juta. 1 bagian kali 2 juta. 6 tambah 6 tambah 2, 14 juta. Sama? Coba kita buktikan. Ketika majmu' isyihamnya bertambah, benar gak ansibahnya berkurang? Secara logika, harta berapa? 14 juta. Suami dapat berapa? Setengah. Setengahnya dari 14 juta seharusnya berapa? Seharusnya 7 juta. Tapi kenyataannya dapat berapa? 6 juta. Berarti berkurang. Berarti nyampe nggak setengah? Nggak sampai. Berkurang dia bagiannya. Ya. Pun demikian. Saudara sekandung yang seharusnya setengah dari 14 juta itu dapat 7 juta. Cuma dapat 6 juta. Berkurang. Ini namanya permasalahan aul. Ya. Nah, sekarang silahkan buka lembaran yang ke-7. Berarti kita sudah sampai belajar sampai lembaran ke-7. Sudah? Sudah? Nah, baik. Aslul masalah di dalam ilmu warisan itu tidak lepas dari angka 2, kemudian 3, 4, 6, kemudian 8, kemudian 12, kemudian 24. Tidak lepas dari ini. Ya. Nah, dari aslul masalah yang ada itu, yang bisa aul hanya angka 6, 12, 24. 6, 12, dan 24. Sedangkan sisanya tidak bisa aul. Ya, sisanya tidak bisa aul. Contoh aslul masalah. Yang 2. Contoh misalnya ahli warisnya terdiri dari suami dan anak laki-laki. Berarti berapa di situ bagiannya? Suami dengan saudara sekandung laki-laki.
Suami ada furuk tidak di situ? Berarti berapa bagiannya? Setengah. Saudara sekandung laki-laki? Asoba apa? Bin nafsi. Berarti ada angka setengah dan asoba. Berarti angka penyebutnya hanya ada 2 dan asoba. Berarti asal masalah berapa? 2. Nggak ada yang lain, cuma 1/2. Berarti asal masalahnya 2. Nggak bisa dia aul. Contoh yang sepertiga. Yang sepertiga apa? Semua yang ada kata-kata ibu kan? Dah, anggaplah ahli warisnya adalah ibu dan saudara sekandung laki-laki. 1 orang. Ya, ibu ada furuk tidak? Tidak ada. Berapa bagiannya? 1/3. Ada saudara yang lebih dari 1 nggak di situ? Tidak ada. Berarti ibu dapat 1/3. Saudara sekandung laki-laki, berapa bagiannya? Saudara sekandung laki-laki. Semua ahli waris laki-laki asoba, kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Ya, berarti 1/3 dan asoba. Berarti ada angka berapa di situ? Hanya 3 dan 1. Berapa? Ada hanya angka 3 saja. Berarti asal masalahnya berapa? Ya 3. Ya. 4. Contoh. Siapa 4? Suami dan anak laki-laki. Ya. Suami dan anak laki-laki. Suami. Ada furuk enggak di situ? Ada. Kalau ada furuk berapa suami? 1/4. Anak laki-laki. Asoba. Berarti ada angka berapa di situ? Hanya ada angka 4 saja. Berarti asal masalahnya berapa? 4. Nah, itu. Yang 1/6 contoh. Nah, 1/6 contoh ada ibu, kemudian anak laki-laki. Yang gampang-gampang saja contohnya, ya. Ibu ada furuk tidak di situ? Ada. Berapa? 1/6. Anak laki-laki asoba. Berarti ada angka berapa? 1/6. Berarti asal masalahnya 6 dah. Nah. Tapi bisa saja aul nih contoh. Ya, yang aul. Contoh yang lain, yang 1/8. Berarti istri. Nggak ada yang lain yang dapat 1/8. Berarti istri dan anak laki-laki lagi. Istri ada furuk berapa? 1/8. Anak laki-laki asoba. Berarti ada angka berapa? 8. Asal masalahnya 8. Nah, yang 12. Berarti ini perpaduan antara angka 6 dan 4 atau 3 dan 4. Bisa seperti itu. Ya. Coba suami. Suami ahli warisnya berarti suami. Kemudian yang 1/6 ini ibu. Ibu. Kemudian anak laki-laki lagi. Suami, ada furuk tidak di situ? Ada. Berapa berarti? 1/4. Kemudian ibu ada furuk berapa? 1/6. Berarti ada angka berapa di situ? 4 dan 6. 4 dan 6 yang paling besar angka berapa? 6. 6 dibagi 4 bisa? Kelipatan dari 6. 12. 12 bagi 6 bisa? Dibagi 4 bisa? Berarti asal masalahnya berapa? 12. Ada. Selanjutnya yang 24. Berarti kalau 24 ini 8 dengan 3 atau 6 dengan 8. Ya. Berarti pasti istri ya. Oke. Istri, kemudian pasti ada furuk. Kalau 8 kan pasti ada furuk. Kemudian yang 6 siapa? Ibu lagi. Oke. Istri, ada istri, ada anak laki-laki dan ibu. Istri ada furuk berapa? 1/8. Kemudian ibu ada furuk berapa? 1/6. Anak laki-laki asoba. Berarti ada angka berapa di situ? 8 dan 6. Yang paling besar angka berapa? 8. 8 bagi 6 bisa? Kelipatan dari 8. 16. 16 bagi 6 bisa? Tidak bisa. Kelipatannya lagi. Paling banter 24. 20. 24 bagi 8 bisa? 24 bagi 6 bisa? Berarti asal masalahnya berapa? 24. Yang 6, 12, dan 24 ini bisa aul. Aulnya angka 6 itu pasti ke berapa? Angka berapa? 7, 8, 9, 10. Aulnya asal masalah 12, pasti aulnya ke 13, 15, 17. Sedangkan aulnya 24, pasti ke 27. Kalau ada asul masalah, aulnya ke angka 11, maka salah. Dikoreksi lagi, pasti ada yang salah. Atau angka 6 aulnya ke angka 15, pasti ada yang salah. Asul masalah 6 aulnya ke angka 12 misalnya, pasti salah. Dikoreksi lagi.
Pun demikian aulnya 12, pasti ke 13, 15, atau 17. Kalau ada aslul masalah 12, aulnya ke angka 14, berarti hitungannya salah, diperbaiki lagi. Ya. Atau aulnya ke angka 16, berarti salah, diperbaiki lagi. Ya. Karena ini sudah pasti. Ya. 24, aulnya hanya 1, ke angka 27. Kalau ada aslul masalah 24, aulnya ke angka 25, atau ke 26, berarti salah, diperbaiki lagi. Jelas? Selesai permasalahan aul. Untuk contohnya sudah ada di buku. Nggak usah ditulis lagi. Kan capek saya nulisnya. Nah. Selanjutnya kita pindah ke rod. Jelas ya aul ya? Oke? Jelas belum? Nah, itu sudah ada contohnya tuh. Ya, masing-masing sudah ada contohnya. Ya. Di satu halaman itu sudah lengkap. Contoh dari yang 2, aslul masalah 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Contoh aul dari angka aslul masalah 6 ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, ada semua. Dari 12 ke 13, 15, 17, ada semua. 2, 24 ke 27, sudah ada. Ya. Jadi tidak usah dijelaskan lagi. Jelas ya untuk aul. Ya. Sekarang rod. Rod ini kebalikan daripada aul. Rod ahli waris yang terdiri dari anak perempuan, cucu perempuan. Anak perempuan 1 orang, berapa bagiannya? Setengah. Kalau anak perempuannya 1 orang, cucu perempuan dapat berapa? 1/6. 2 dan 6, yang paling besar angka berapa? 6. 6 bagi 2 bisa? 6 bagi 6 bisa? Berarti aslul masalahnya 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 6 kali 1. 3 tambah 1. Dari 6 menjadi 4. Aslul masalahnya yang seharusnya antara aslul masalah dan majmu' isam sama, ini enggak. Berkurang dia. Ya, dari 6 berkurang menjadi 4. Berarti majmu' isamnya berkurang apa bertambah di sini? Berkurang. Rod. Berkurangnya majmu' isham dari yang seharusnya 6 menjadi 4. Ketika majmu' isamnya berkurang, konsekuensinya akan bertambah ansibanya. Coba kita kasih contoh. Yang gampang berapa nih? Ya. Mau berapa? 8 atau 6? 12 juta ya sudah, biar agak naik dikit lah. Kalau ini kan dibagi masing-masing 2 juta ya. Kalau ini masing-masing 3 juta, naik dikit lah ya. 12 juta. Dibagi berapa 12 juta nih? Majmu' isyam. Majmu' isyamnya 4, berarti dibagi 4. Masing-masing berapa? 3 juta. Ya. Berarti semuanya dikali 3 juta. 3 juta. 3 juta. 3 bagian dikali 3 juta. 9 juta. 1 bagian dikali 3 juta. 9 tambah 3. 12 juta. Sama? Sama. Udah. Coba kita buktikan. Berkurangnya majmu' isham dari yang seharusnya 6 menjadi 4. Dan bertambahnya ansibah. Bagiannya yang sudah ditentukan secara pasti ini bertambah. Coba. Secara logika ini 12 juta. Dibagi setengah. Setengah dari 12 juta berapa? Seharusnya berapa? 6 juta. Dalam kenyataannya dapat berapa? 9 juta. Oh lebih banyak. Berarti setengah ini pas nggak setengah dapatnya kalau 9 juta? Lebih. Ya. Lebih, bukan hanya 1/2, bukan hanya setengah lebih. Entah lebihnya sedikit atau banyak, ya coba hitung saja. Ya, seperti itu. Oke. Pun demikian, ya. 1/6 dari 12. 12 bagi 6, seharusnya dapat berapa? 2 juta kan? Ini dapatnya berapa? 3 juta. Nah, itu yang dimaksud dengan rod. Ya, jadi rod kebalikan daripada aul. Kalau aul tadi bertambahnya majmu' isyam, ketika majmu' isyamnya bertambah, maka konsekuensinya ansibahnya berkurang. Sedangkan rod ketika majmu' isyamnya berkurang, justru ansibahnya malah
tambah. Jelas? Jelas. Nah, sekarang baru penjelasan lebih detailnya untuk rod. Nah, ini butuh konsentrasi dikit. Nah, ini gimana nih? Duh. Nah, dilanjut aja sini ya. Nanti kalau penuh foto, nanti lanjut lagi. Gitu ya. Oke. Keadaan. Dan ada syarat rod. Silahkan dicatat. Tidak ada di sini. Ya. Syarat rod. Kalau syarat aul tidak ada. Syarat rod. Syarat rod yang pertama hitungannya tidak boleh pas. Hitungannya tidak boleh pas maksudnya bagaimana? Nih contoh. Ya, pertama, catat saja dulu nanti saya jelaskan apa maksudnya hitungannya tidak boleh pas. Yang kedua, yang pertama diubah, yang tinggal dinaikkan aja ya. Yang itu tadi jadi kedua nanti. Dikasih nomornya aja diubah. Yang pertama. Tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Gak apa-apa ditulisnya di bawahnya. Tinggal nomornya aja diganti. Ya. Tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Ya. Tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Sudah? Nah, dah. Itu yang pertama, syaratnya pertama. Yang kedua tadi, hitungannya tidak boleh pas. Berarti yang sekarang yang ketiga, rod tidak bisa diberikan, rod tidak boleh. Tidak bisa, tidak apa-apa, tidak bisa juga boleh. Rod tidak bisa diberikan kepada suami atau istri. Suami atau istri. Dan ini pendapat jumhur ulama ya. Rod tidak bisa diberikan kepada suami dan istri. Dah selesai. Itu syaratnya. Yang syarat pertama tadi. Rod tidak boleh ada tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Kenapa? Karena kalau ada asobah, maka sisanya diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Contoh. Nih. Ada anak perempuan, cucu perempuan, kemudian ditambahi paman sekandung. Akan beda hasilnya, ya. Contoh di sini. Anak perempuan, cucu perempuan, paman sekandung. Apa ini rod ya? Loh, berarti ininya saja. Betul, ini rod ya. Ini rod. Pembahasan rod. Aul. Anak perempuan. 1 orang, setengah. Berarti cucu perempuannya 1/6. Paman sekandung, asobah. 2 dan 6 sama seperti ini. Asal masalah 6. 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 6 kali 1. 3 tambah 1. 6 dikurang 4, sisa 2. Tiga tambah 1, tambah 2, 6. Antara asal masal dengan majmu' isyam sama. Nah, kalau seperti ini bukan permasalahan rod ini. Ya. Ini permasalahan biasa. Bukan rod. Ya. Bukan rod. Bukan rod. Bukan rod. Nah. Nih. Contoh yang ini bukan rod. Kenapa? Ketika ada sisanya diambil oleh ahli waris yang mendapatkan asobah. Rod ini ketika ada sisa, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Nih, secara logika. Anak perempuan mendapatkan setengah. Setengah dari 12 juta berapa? 6 juta. Oke. 12 juta dikurang 6 juta berarti sisa berapa? 6 juta.
Cucu perempuan dapat 1/6-nya. 12 juta dibagi 6. 2 juta. Berarti tadi 6 juta ditambah 2 juta berapa? 8 juta. Berarti masih ada sisa berapa? 4 juta. 4 jutanya dikemanain? Ya. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan asobah, maka diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Nah ini permasalahannya, ketika ada sisa, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Maka ketika tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah, harta yang ada dikembalikan lagi. Yuraddu, dikembalikan. Rodda, yaruddu. Ya, dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada. Ya, ahli waris yang ada siapa? Ya cuman ini, ya berarti sudah diberikan kepada ahli waris yang ada. Maka semua harta yang ada habis dibagi dengan semua ahli waris yang ada. Nah ini, ketika seperti ini, habis nggak hartanya dibagikan untuk mereka? Habis. Saat itu tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Maka syarat permasalahan rod yang pertama, tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah dan di situ ada sisa, maka sisanya diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Berarti itu bukan permasalahan rod. Ya. Sedangkan permasalahan rod itu ada sisa, tapi tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Jelas ya? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hitungannya tidak boleh pas. Hitungan yang pas contoh bagaimana? Ahli warisnya adalah suami, saudara, sekandung, perempuan. Suami, ada furud tidak? Tidak. Berapa? Setengah. Saudara sekandung perempuan 1 orang. Setengah. 2 dan 2, semasalah? Dua. 2 bagi 2 kali 1. 2 bagi 2 kali 1. 1 tambah 1. Dua. Ada lebih enggak? Enggak ada. Ada ahli waris yang mendapatkan asobah enggak? Enggak ada. Meskipun tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah, tapi ketika permasalahannya sudah pas dibagi dengan semua ahli waris yang ada, maka itu bukan permasalahan rod. Ya. Bukan rod. Yang ini bukan rod. Jelas ya? Jadi syarat yang pertama, tidak boleh ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah saat itu. Yang kedua, penghitungannya tidak boleh pas. Kalau pas, maka itu bukan permasalahan rod. Meskipun tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah. Ya. Syarat yang ketiga apa? Rod tidak boleh diberikan kepada suami atau istri. Nah itu. Sekarang keadaan rod. Keadaan rod. Keadaan rod yang pertama. Satu orang. Ahli warisnya terdiri dari keadaan rod. Ya, ahli warisnya terdiri atau dalam bahasa Arabnya terdiri dari syakhsun wahidun. Ya, syakhsun wahidun. Contoh, ahli warisnya adalah ahli warisnya terdiri dari anak perempuan. Anak perempuan. Anak perempuan 1 orang, berapa bagiannya? Setengah. Anak perempuan ahli warisnya hanya satu-satunya anak perempuan. Orang tuanya misalnya ada seorang mu'alaf baru masuk Islam. Ya. Bapak dia ditinggal mati oleh istrinya. Ini ceritanya ya. Ditinggal mati oleh istrinya, kemudian orang tua tersebut dapat hidayah, masuk Islam beserta anaknya yang perempuan. Dah hidup lama, punya harta, kemudian meninggal bapaknya. Bapaknya meninggal, ahli warisnya hanya 1 anak perempuan. Sedangkan keluarga yang lainnya non-muslim. Kan tidak saling mewarisi kan? Berarti ahli warisnya hanya anak perempuannya. Nah ini nanti yang masih jomblo-jomblo ya, silahkan diperhatikan ini. Ya. Nah, bagiannya berapa? 1 anak perempuan? Setengah. Sisa berapa? Setengah lagi. Berarti masih ada sisa setengah. Setengahnya dikemanain? Enggak ada ahli waris yang lain. Maka dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada. Ahli waris yang ada siapa? Ya anak perempuan. Berarti dia mendapatkan setengah plus rod.
Atau dalam kata lain mendapatkan semua harta. Asik. Ini. Ya. Oh, itu. Oke? Jomblo. Sayangnya saya waktu gini udah punya sudah punya pasangan. Kalau itu bisa nyari yang ini ya. Ya. Baik ya, itu keadaan yang pertama, yaitu ketika ahli warisnya terdiri dari satu orang. Maka ketika ada sisanya dikembalikan lagi kepada orang yang ada. Atau dalam kata lain, dia mendapatkan 1/6 bagian yang ada, bagian yang asli plus rod atau plus sisa. Jadi rod ini bahasa lainnya dia merupakan sisa. Tapi ketika ada sisanya tersebut tidak diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Itu. Jadi antara rod dengan asobah ini mirip-mirip, ya. Asobah sisa, tapi sisa tersebut di situ ada diberikannya kepada asobah, ya. Ya, kepada ahli waris yang mendapatkan asobah. Sedangkan rod ada sisa, tapi sisanya tersebut diberikan kepada ashabul furud, ya. Diberikan kepada ashabul furud, bukan kepada asobah. Karena saat itu tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Ya. Baik, keadaan yang kedua, itu terdiri dari satu golongan. Satu golongan. Atau dalam bahasa Arabnya, sinfun wahidun. Ya, sinfun wahidun. Pernah dengar asnaf samaniyah? Ya, fakir, miskin, ya, ghorim. Nah, itu terkadang kalau mahasiswa itu bisa masuk ke berbagai macam lini. Ya fakir, ya miskin, ya ghorim, ya fisabilillah. Masuk semua. Amil juga. Satu golongan. Contoh. Ahli warisnya terdiri dari anak perempuan 2 orang. Anak perempuan. Anak perempuan. 2 orang anak perempuan bagiannya berapa? 2/3. 2/3. Berarti masih ada sisa 1/3. Contohnya ceritanya sama seperti tadi. Ada mu'alaf masuk Islam, punya 2 anak perempuan. Kemudian orang tuanya meninggal. Nah, ahli warisnya hanya 2 orang anak perempuan. Ya, 2/3. Nah, masih lumayan nih, banyak nih. Ya yang 2 lah, 1 atau 2 ya. Ya. Kalau yang 10 itu dapat sedikit itu. Ya, 2/3. Berarti sisa berapa? 1/3. 1/3-nya dikemanain? Dikembalikan lagi kepada ahli waris yang ada. Ahli warisnya siapa? Anak perempuan. 2 anak perempuan ini. Berarti mereka mendapatkan 2/3 plus rod. Atau dalam bahasa lain, semua harta. Dibagi rata. Dibagi rata. Semua harta dibagi rata. Nanti mereka mendapatkan semua harta, baru kemudian dibagi sesuai jumlah anak perempuannya ini. Kalau anak perempuannya 2, dibagi 2. Kalau anak perempuannya ada 4, dibagi 4. Ada 5, dibagi 5, dan seterusnya. Jelas? Ya? Wadih, ya masyayikh? Ya ummahat? Baik, itu yang kedua. Yang ketiga lebih keadaan rod. Ini keadaan rod yang pertama ada A. Ya, enggak apa-apa, nanti tambahin aja. Suka-suka kita aja ya. Keadaan rod. Ini berarti dinaikin dikit. Keadaan rod. Keadaan rod A. Tanpa suami atau istri. Nah, tanpa suami atau istri, baru rinciannya 1, 2, 3. Ya. Ini keadaan rod. Tanpa suami atau istri, rinciannya 1, 2, dan 3. Ya. 1 orang berarti mendapatkan bagian plus rod atau semua harta untuk 1 orang. 1 golongan berarti mendapatkan bagiannya plus rod atau semua harta dibagi rata. Yang ketiga, lebih dari 1 golongan. Lebih
dari satu golongan. Ya, lebih dari satu golongan. Ya. Contoh, nah, karena saya tidak mau capek-capek, contohnya ke sini. Nah, dah contohnya. Ya. Gak usah ngetik lagi, lama. Tuh, enggak. Ini apa? Oh, biru. Ya, nih lebih dari satu golongan. Yang satu golongan anak, yang satu golongan cucu. Maka cara pembagiannya dihitung seperti biasa. Ya. Cara pembagiannya dihitung seperti biasa. Dihitung seperti biasa. Seperti pembagian biasa. Pembagian biasa. Pembagian biasa maksudnya apa? Yang menjadi pembagi harta adalah majmu'is siham. Jelas ya? Nah. Yang kedua, yang B. Ada suami atau istri. Tidak boleh dua-duanya ada. Dua-duanya ada, siapa yang meninggal? Ya. Ada suami atau istri. Keadaannya sama seperti ini. Tinggal ditambahin saja ada suami atau istri. Ya. Berarti keadaan yang pertama, suami atau istri plus bersama dengan satu orang. Satu orang. Ya. Zauj awiz zaujah ma'a syakhsin wahidin. Ya. Zauj awiz zaujah ma'a syakhsin wahidin. Ya. Contoh. Nah, yang perlu jadi catatan ya pada permasalahan rod ketika ada suami dan istri, silakan catat. Kalau saya catat di sini, tidak muat. Catatan rod ketika ada suami atau istri. Rod ketika ada suami atau istri. Rod ketika ada suami dan istri, maka minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suami atau istri, suami dan istri. Siapa yang meninggal? Nggak mungkin dua-duanya hidup semua. Ada yang bawa buku waris. Entah cetakan Indonesia, entah cetakan bahasa Arab. Yang Azhari ada yang punya ini, Muqarrar Mawaris. Yang Azhari ada yang punya nggak? Nggak ada. Dokter, antum punya nggak? Dokter? Nggak. Ya, maksudnya mau dibandingkan. Pesan kita. Ditanya, Ustaz, pakai buku apa? Nggak pakai buku. Bukan berarti keluar dari buku, enggak. Ya, insya Allah sama dengan buku. Ya, insya Allah sama dengan buku. Dan yang kita ajarkan insya Allah sesuai dengan buku. Buku mana saja, insya Allah. Ya. Suami dan, oh catatannya ya. Ya Allah. Yang pertama. Judulnya tadi apa? Rod ketika ada suami atau istri. Yang pertama, tentukan dahulu bahwa itu adalah permasalahan rod. Tentukan dahulu atau tentukan terlebih dahulu bahwa itu adalah permasalahan rod. Tentukan dahulu bahwa itu adalah permasalahan rod. Dah. Yang kedua, ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya. Yang kedua, aslul masalah diambil setelah ditentukan bahwa itu adalah permasalahan rod. Yang kedua, aslul masalah diambil dari angka penyebut
suami atau istri. Pagi tadi apa semalam ada yang nanya, Ustadz ada nggak buku karangan Ustadz yang bisa saya karang? Ya itulah karangannya, ya sampai selesai itulah karangannya, ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai mana tadi? Ambil dari angka penyebut suami atau istri. Dalam kurung 1/2 sama dengan 2. 2 berarti suami kan. Suami wahidun. Suami dan satu orang. Kemudian 1/2 sama dengan 2. 1/4 sama dengan 4. Maksudnya 2 itu adalah asal masalahnya. 4 itu adalah asal masalahnya. Kemudian 1/8 sama dengan 8. Sudah? Nanti contohnya ya bisa kalau yang ahli warisnya adalah suami dan saudara seibu misalnya, satu orang, ya. Berarti suami mendapatkan berapa? Setengah. Kenapa suami mendapat setengah di situ? Karena tidak ada furu. Saudara seibu berapa bagiannya? Satu orang. 1/6. Berarti ada angka 2 dan 6. Nah, kita nggak usah nulis-nulis lagi. Sudah ada di kepala kalian kan? Ya, oke. Berarti ada 1/2 dan 1/6. Berarti yang angka yang besar angka berapa? 6. 6 dibagi 2 bisa? Berarti asal masalahnya berapa? 6. Oke. 6 dibagi 6 berapa? 1. 6 dibagi 2 berapa? 3. 1 tambah 3? 4. Asal masalahnya tadi berapa? 6. Dari 6 menjadi 4 lebih kecil apa lebih besar itu? Lebih kecil. Berarti itu permasalahan rod bukan? Rod. Nah, kalau sudah terbukti bahwa itu adalah permasalahan rod, aslul masalahnya diambil dari angka penyebut suami atau istri. Tadi angka penyebut suami berapa? 1/2 ya. Angka penyebutnya berarti 2. Berarti aslul masalahnya 2. Ya. Bukan 6 lagi, tapi 2. Nanti kita tuliskan di sini, ya. Oke, itu ya. Dah. Kemudian sampai apa tadi? Oh ya. Berarti sekarang nomor berapa? 3. Oke, nomor 3. Berikan dahulu bagian suami atau istri. Berikan dahulu bagian suami atau istri. Saran saya nanti kalian beli ini map plastik itu. Map plastik yang ada apa itu? Nempel, buat nempel tuh. Bukan map plastik yang berwarna itu. Nah, kertas kalian itu yang biar tidak berceceran, masukkan ke dalam map plastik itu. Ya. Ditulis belajar daurah tauhid faraid. Nah, gitu. Tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu. Ya. Biar nanti suatu saat kalau kalian ingin mengajar ya tinggal dilihat aja. Wah, ini semuanya sudah terkumpul. Ya, ini hari pertama, hari kedua, ini latihan pertama, kedua dan sebagainya. Bahkan kalian bisa buat buku nanti. Nyatat buat buku. Ya, dan itu sudah seperti yang saya cerita sudah ada 3 orang yang sudah membuat buku. Apa tadi? Sampai berikan dahulu bagian suami atau istri, sisanya diberikan kepada titik 2. Sisanya diberikan kepada titik 2. 1. Satu orang. 1 orang. Nah, sama seperti itu. 1 orang. 2. 1 orang atau 2 1 golongan atau 3 lebih dari 1 golongan. Nih, urutannya. Berikan dulu bagian suami atau istri, kemudian sisanya diberikan kepada 1 orang atau ditulis atau 2 1 golongan atau 3 lebih dari 1 golongan. Nah, jam 11:30. Acara di itu tuh jam berapa? Jam 2 ya? Nah, berarti kita sampai ya maksimalkan 12:30 ya. Sudah?
Nah, sudah. Sampai situlah. Tidak ada nomor selanjutnya. Kenapa? 3 itu lebih dari 1 golongan. Itu satu orang. Atau yang kedua 1 golongan. Atau yang ketiga lebih dari 1 golongan. Ini. Sama. Atau istri. Sisanya mirip seperti ini. Dah, gabungan. Oke, pertama. Suami atau istri bersama 1 golongan. Ya. Contoh. Tadi, samakan yang saya sebutkan tadi apa? Suami dan saudara seibu. Saudara seibu ya. Suami, kemudian saudara seibu. Langkah pertama, buktikan dulu bahwa ini ada permasalahan rod. Kalau orang sudah hafal, sudah suami dan saudara seibu, ini permasalahan rod. Ya, kalau sudah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa ya buktikan dahulu ini permasalahan rod atau berapa bagiannya? Nah. Saudara seibu 1 orang. 1/6. 6 dan 6. 6 bagi 2 kali 1. Ya, saya ngetes kalian saja. 6 bagi 6 kali 1. Berarti permasalahan rod bukan ini? Rod, ya. Ini permasalahan rod. Kalau sudah terbukti bahwa ini permasalahan rod, maka masalahnya diambil dari angka penyebut suami atau istri. Berarti suami 1 orang, suami setengah, ya. Tadi masalahnya diambil dari angka penyebut suami atau istri. Angka penyebutnya berapa? 2. Berarti asal masalahnya 2. Langkah selanjutnya, berikan 2 bagi 2 kali 1. 2 bagi 2, 1 kali 1, 1. 2 dikurang 1, sisa berapa? Ya. Langkahnya tadi, buktikan terlebih dahulu bahwa itu adalah permasalahan rod. Yang kedua, jika sudah terbukti bahwa itu adalah permasalahan rod, maka aslul masalah diambil dari angka penyebut suami atau istri. Kalau angka penyebutnya 2, berarti asal masalahnya 2. Kalau angka penyebutnya 4, ya, berarti asal masalahnya 4. Kalau pada istri misalnya angka penyebutnya 8, berarti asal masalahnya 8, ya. Langkah selanjutnya, berikan dahulu bagian suami atau istri. 8 bagi 2, 8. 2 bagi 2 kali 1, 1. Berikan bagian suami atau istri. Selanjutnya apa? Sisanya dibagikan kepada 1 orang atau 1 golongan atau lebih dari 1 golongan. Di sini masuk kategori nomor berapa? 1 apa? 1 orang. Ya sudah, berarti sisanya diberikan kepada 1 orang. 2 dikurang 1, sisanya berapa? 1. Oke, seperti itu. Jelas? Nah, itu. Jadi, bukan yang ini yang dipakai. Tapi yang dipakai adalah yang ini. Ya. Bukan yang ini. Oke, yang kedua. Dan seterusnya. Ya, tinggal dibuat contoh yang lainnya aja. Misalnya, istri bersama dengan saudara sekandung perempuan misalnya, ya. Istri bersama saudara sekandung perempuan. Istri berapa? Seperempat. Kenapa seperempat? Karena tidak ada huruf. Saudara sekandung perempuan 1 orang setengah. Berarti 1/4 dan setengah. Ada angka penyebut berapa itu? 4 dan 2. Yang terbesar angka berapa? 4. 4 bagi 2 bisa? 4. 4 dibagi 4 kali 1. 4 bagi 2. Berarti ada 1. Bukan?
usah banyak-banyak. Oke, jelas ya? Oke, yang kedua. Suami atau istri bersama satu golongan. Satu golongan. Contoh, ada istri, kemudian ada anak perempuan, kemudian ada cucu perempuan. Nah, baik, istri. Ada furu tidak di sini? Ada. Kalau ada furu, istri berapa? 1/8. Anak perempuan 1 orang? Setengah. Orang, cucu 1/6. Karena tidak ada furu laki-laki di sini. Ya, ini kita buktikan dulu. Ini permasalahan rod atau bukan? Ya. 8, 2, 8. 8 bagi 6 bisa? Kelipatannya 16. 16 bagi 6 bisa? Kelipatannya 24. 24 bagi 8 bisa? Bagi 2 bisa? Bagi 6 bisa? Berarti 24. Oh, kok beda? 24. 24 bagi 8 kali 1? 24 bagi 2 kali 1? 24 bagi 6 kali 1? 3 tambah 12? Tambah 4? 19. Dari 24 menjadi 19. Permasalahan rod bukan? Rod. Kalau ini sudah terbukti permasalahan rod, maka langkahnya sama seperti tadi. Ya, asul masalah diambil dari angka penyebut suami atau istri. Langkah selanjutnya berikan dahulu bagian suami atau istri, sisanya diberikan kepada. Oh, ini satu golongan ini lebih dari satu golongan. Oh, maaf, salah. Ini lebih dari golongan anak, ini golongan cucu. Ya. Anak perempuan. Anak perempuan. Istri ada furu 1/8. Anak perempuan 2 orang berapa? 2/3. 8 dan 3. Asal masanya berapa? 24 kan? 8 bagi 3 bisa? Gak bisa. Lipatannya 16. Bagi 3? Gak bisa. Lipatannya 24. Bagi 3 bisa? Bagi 8 bisa? 24. Sama berarti asal masanya. 24 bagi 8 kali 1. 24 dikurang 24 bagi 3. 8. 8 dikali 2 16. Oh, sama ya? 3 tambah 16 19. Dari 24 menjadi 19. Permasalahan rod bukan? Ya, rod. Berarti kita kalau sudah terbukti ini permasalahan rod, maka aslul masalah diambil dari angka penyebut suami atau istri. Baru kemudian berikan dahulu bagian suami atau istri, sisanya diberikan kepada satu golongan. Ya. Berarti anak perempuan. Istri, ada furu? Ada, berarti 1/8. 2 anak perempuan? 2/3. Asul masalah diambil dari angka penyebut suami atau istri? Oh, kalau ini sebenarnya, kalau ini ditulis. Oh, bukan. Benar. 1/6 plus rod.
Ini 2/3 plus rod. Plus rod. Berarti asal masalahnya berapa? 8. Ya, diambil dari angka penyebut suami. Kemudian berikan dulu bagian suami atau istri. 8 bagi 8 kali 1, 1. Sisa 1 golongan. 7. Lah ini ada 2 orang, Ustaz. Gimana nih 7? 7 dibagi 2 nggak bisa. 1, 1. 1 tambah 1, 2. Maka dikalikan. Ini rumusnya, ya. Jika tidak bisa dibagi, maka dikalikan. Ya. 7 dikali 14. Ini dikali semuanya. 1 dikali 2. 8 dikali 2. 14. Sekarang sudah jadi masing-masing 7. 2 ditambah 7 tambah 7 sama dengan berapa? 16. Sama. Berarti kalau ada harta dibagi 16. Jelas? Jadi kalau tidak bisa dibagi maka dikalikan. Meskipun tidak semuanya demikian. Nanti kita akan belajar tentang tashih. Tashih itu ya mencari angka ya sehingga angka tersebut ketika dibagi tidak ada koma. Ya, nanti akan kita pelajari. Ya, sabar. Ini bisa difahami? Ya. Jadi buktikan terlebih dahulu bahwa itu permasalahan rod, sudah terbukti, nurad. Maka asal masalah diambil dari angka penyebut suami atau istri. Sudah selesai. Kebetulan ini 7 dibagi 2 orang, nggak bisa. Kalau tidak bisa dibagi, 7 bagi 2 kan hasilnya koma. Nah, agar tidak koma sama dengan 14. Kalau 7 dikali 2, maka 1 baris semuanya dikali 2. 1 dikali 2, 2. 8 dikali 14 dibagi 2 sama dengan masing-masing 7. 7 itu yang dikali jumlah anaknya atau Jumlah orangnya. Jumlah anaknya. Ya, jumlah anak. Jumlah orangnya. 3 orang berarti 7 dikali 3. 4 orang 7 dikali 4. Dan seterusnya. Ya. Jelas? Silahkan difoto. Ayo cepat difoto. Setelah ini kita pindah ke yang setelahnya. Nanti dikirim ke grupnya pakai ini ya. Format dokumen. Biar nggak pecah. Yang belum masuk grup, minta dimasukkan ke dalam grup. Bagaimana caranya? Silakan hubungi panitia. Ya. Siapa panitianya? Ya tanya ke panitia. Mana panitia? Mana panitia? Ya, kontak person. Ya, ada kemarin kan yang disebarkan? Ya. Berarti tak selesai masalah sampai pada yang kotak pertama itu, Ustaz. Enggak. Sini. Jadi penyelesaiannya yang ini. Ya. Nih. Jadi nanti yang menjadi pembagi harta nih, Majmu' Isyam yang ini, bukan yang ini. Ya, yang ini. Sama enggak antara ini dengan ini? Beda. Kalau ini ada harta 4 juta, suami dapat 3 juta yang ini kan? Kalau yang ini suami dapat berapa? 2 juta cuman. Ya, beda hasilnya. Nah itu. Ya, karena rod itu tidak diberikan kepada suami atau istri. Jadi yang menjadi penyelesaian akhirnya mana? Ini yang digunakan. Bukan pada kotak yang pertama. Karena kotak yang pertama di situ belum permasalahan rodnya belum terselesaikan. Wadih, dokter? Ya. Nah, jadi buktikan bahwa itu permasalahan rod terlebih dahulu. Setelah terbukti bahwa oh iya ini permasalahan rod, baru kemudian aslul masalahnya diambil dari angka penyebut suami atau istri. Ya. Angka penyebut. Kalau ini kan aslul masalahnya diambil dari ini 6. Kalau ini enggak, diambil dari 2 ini. Dari aslul masalah, dari angka penyebut suami atau istri. Ya. Kalau 1/2 berarti aslul masalahnya 2. Kalau 1/4 berarti aslul masalahnya 4. Kalau 1/4 berarti aslul masalahnya 8.
dan seterusnya. Baru kemudian berikan dahulu bagian suami atau istri, sisanya diberikan kepada satu orang atau satu golongan atau lebih dari satu golongan. Wadah? Jelas? Nah. Dalam hal awal ada juga ya. Aul enggak? Ada apa aja? Ya. Ya, aul enggak? Biasa. Aul tadi, menjelaskan aul paling 5 menit tadi ya. Atau 10 menit lah, yang enggak nyampe, enggak lama aul itu. Karena kasih contoh satu, sisanya sudah ada di lembaran itu, contohnya semuanya. Yang lain ada yang tanyakan? Sudah dipoto? Kalau sudah dipoto silahkan dihapus. Ayo, waktu kita terbatas. Kita maksimalkan waktu yang ada ini dengan sebaik mungkin. Ya. Ya, kalau anak perempuan berarti anak perempuannya lebih dari satu. Kalau saudara sekandung perempuan misalnya berarti saudara sekandung perempuannya lebih dari satu. Tapi kalau ibu ya berarti hanya satu aja, nggak mungkin lebih dari satu golongan. Ibu hanya satu lah. Masa satu anak keluar dari 2 orang? Ya pasti satu. Ya. Kalau aul seperti biasa, hanya saja yang menjadi pembagi harta yang majmu isyamnya yang terakhir. Ya, karena antara aul itu kan antara majmu isyam dengan asal masalahnya beda. Lebih banyak majmu isyamnya daripada asal masalahnya. Yang menjadi pembagi hartanya adalah majmu isyamnya. Gitu ya. Intinya dalam setiap kondisi apapun, ya. Dalam setiap kondisi apapun, permasalahan tidak lepas dari 3 macam tadi, ya. Ya. Ada namanya al-mas'alah adilah. Permasalahan adilah itu permasalahan biasa. Ya, yang dihitung kemudian hasilnya pas. Tidak ada sisa. Yang kedua, masalah ailah, yaitu permasalahan aul yang sudah tadi kita bahas. Yang ketiga adalah permasalahan qasirah. Permasalahan qasirah ini adalah permasalahan rod. Tidak akan keluar dari 3 itu. 3 keadaan. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga berarti suami atau istri bersama lebih dari satu golongan. Berarti nomor 3 ya. Nomor 3. Yaitu suami atau istri bersama lebih dari satu golongan. Nah, ini. Contoh. Contoh. Ada istri. Kemudian ada anak laki-laki. Anak laki-laki. Anak perempuan. Kemudian cucu perempuan. Coba kita buktikan dulu ini permasalahan rod atau bukan. Istri, ada furu tidak? Berapa bagiannya? Anak perempuan 1 orang, berapa? Setengah. 1 orang. Oh, 1/6. Oh, cucu perempuan, ketika anak perempuannya 1. 1/6. 8, 2, dan 6. Asal masalah berapa? 24. Karena 8 dibagi 6 tidak bisa. Kelipatannya 16. Bagi 6 nggak bisa. Kelipatannya 24. Bagi 6 bisa. Bagi 2 bisa. Bagi 8 bisa. Berarti asal masalahnya 24. 24 bagi 8 kali 1. 24 bagi 2 kali 1. 24 bagi 6 kali 1. 3 tambah 2. Tambah 4. 19. Dari 24 menjadi 19. Permasalahan rod bukan? Rod. Oke. Kalau ini permasalahan rod berarti asal masalahnya diambil dari angka penyebut suami atau istri. Istri. Anak perempuan. Cucu perempuan.
Baik. Istri, angka penyebutnya berapa? 8. Berarti asal masalahnya 8. Kemudian berikan dahulu bagian suami atau istri. 8 bagi 8 kali 1, 1. Selanjutnya berikan sisanya kepada satu orang atau satu golongan atau lebih dari satu golongan. Ini lebih dari satu golongan. Ada golongan anak perempuan, golongan cucu perempuan. Sisanya 8 dikurang 1 sisa berapa? 7. Dah. Berarti istri sudah mengambil bagiannya, ya. 1 tambah 7 sama dengan berapa? 8. Contoh misalnya hartanya berapa? 32 juta. 32 juta berarti dibagi berapa di sini? Bagi 8. Bagi 8. 32 bagi 8 masing-masing 4 juta. Tadi urutannya bagaimana? Berikan dahulu bagian suami atau istri. Berarti yang ini berikan dulu untuk bagian suami atau istri. 4 juta. 1 kali 4 juta sama dengan 4 juta. 32 juta. Dikurang 4 juta. 4 juta. Sisa berapa? 28 juta. Dah. Berarti kelar, selesai bagian istri. Tinggal bagian siapa? Bagian anak perempuan dan cucu perempuan. Buat permasalahan baru tanpa menyertakan suami dan istri. Karena yang istri sudah dapat kan bagiannya 4 juta ini. Udah kelar. Ya. Tinggal membagikan untuk bagian yang lebih dari satu golongan tadi. Berarti anak perempuan membuat permasalahan baru tanpa memasukkan suami atau istri. Karena suami atau istri sudah mengambil bagiannya. Anak perempuan 1 orang, cucu perempuan 1 orang. Anak perempuan 1 orang berapa? Cucu perempuan, anak perempuannya 1. 2 dan 6, masuk masalah? 6 bagi 2 kali 1. 6 bagi 6 kali 1. 3 tambah 1. Nah, ini masuk kategori apa? Bukan rod. Ya, ini masuknya ke contoh yang permasalahan yang pertama, yang A yang lebih dari 1. Cara penghitungannya bagaimana? Ya diambil dari majmu' isihamnya. Karena di sini enggak ada rod lagi di sini. Ya. Sudah permasalahan rod, berarti ini cara pembagiannya yang ini kan? Enggak mungkin diambil dari angka penyebut suami atau istri, enggak ada. Ini masuknya ke dalam apa? Seperti yang pertama. Yang bagian A nomor ketiga. Ya. Bagian A nomor ketiga, cara pembagiannya bagaimana? Dihitung seperti biasa. Yang menjadi pembagi harta adalah majmu' isihamnya, ya. Sisa harta berapa? 28 juta. Oke. 28 juta dibagi berapa? Dibagi 4. Berapa masing-masing? 7 juta. Dah, berarti tinggal dikalikan. Berapa ini? 7 juta. 7 juta. 7 juta. 3 bagian dikali 7 juta sama dengan 21 juta. 1 bagian dikali 7 juta sama dengan 7 juta. 21 tambah 7, 28 juta. Pas? Dah. Selesai. Untuk permasalahan rod. Alhamdulillah. Jelas? Nah, tambah sedikit. Biar sekali foto langsung ini. Macam-macam permasalahan. Ini ringan aja nih, permasalahan. Banyak sekali masalahnya ini. Yang pertama permasalahan adilah. Permasalahan al-adilah. Sampai jam 12 pas lah ya. Habis ini kita. Memang jam berapa perginya? Hah? 12:01. Kenapa? Oh ya sudah, tambahin dikit lah. Al-adilah.
Ya, cukup jam 2 kan mulai. Yang kedua, emang mobilnya sudah datang? No. Permasalahan adilah itu ketika majmu' siham sama dengan aslul masalah. Aslul masalah. Itu permasalahan adilah. Contoh, ya, ahli warisnya adalah suami, kemudian anak perempuan, kemudian cucu laki-laki. Kalau permasalahan yang tidak ada sisanya itu permasalahan adilah. Suami, ada furuk tidak? Ada, berarti 1/4. Anak perempuan 1 orang. Setengah. Cucu laki-laki. Asobah 4 dan 2. Asul masalahnya 4. 4 bagi kali 1. 4 bagi 2 kali 1. 1 tambah 2, 3. 4 dikurang 3, sisa 1. Nah, antara majmu' siham dengan aslul masalah itu sama. Maka itu namanya permasalahan al-adilah. Yang kedua permasalahan al-ailah. Permasalahan ailah. Aul. Ailah. Atau aul. Ya. Al-ailah. Ya, tadi permasalahan aul. Ya. Contoh suami, permasalahan ailah ini adalah majmu' siham. Majmu' siham gimana? Lebih besar. Ini kode lebih besar. Ya. Ini besar. Ini lebih kecil. Bagaimana nih? Besar. Ini kecil. Kecil. Nah, itu. Lebih besar dari aslul masalah. Nah, ini. Ini aul. Tadi contohnya, ya. Ada suami, kemudian saudara sekandung perempuan, kemudian saudara sebapak perempuan. Suami, ada furuk tidak? Tidak ada. Berarti setengah. Saudara sekandung perempuan 1 orang, setengah. Saudara sebapak perempuan, ketika saudara sekandung perempuannya 1 orang, 1/6. 2, 2, 6. Asal masalah 6. 6 bagi 2 kali 1, 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 2 kali 1, 3. 6 bagi 6 kali 1, 1. 3 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1, 7. Ya, ini permasalahan ailah. Sedangkan permasalahan yang ketiga adalah permasalahan qasirah, yaitu rad tadi. Qasirah. Al-qasirah. Ya. Berarti majmu' siham lebih kecil dari aslul masalah. Ya, contohnya tadi. Anak perempuan, cucu perempuan. Ya, ini setengah, ini 1/6. Semasa 6, 3, 1, 4. Dari 6 menjadi 4. Dah, selesai. Silahkan dicatat. Ada pertanyaan? Ya, foto. Bebas. Ada pertanyaan? 6. Nanti deket aja, biar bagus. Iya. Oh ya, kalau matinya secara bersamaan dan tidak diketahui mana yang terlebih dahulu yang meninggal, maka di antara mereka